Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, komen, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Dokter Anime by ABP Official. Dokter Anime sudah pastinya adalah tempat bahas alur cerita anime terbaik, terbaru, terseru, dan terlengkap. Kali ini cuy, kita akan ngebahas anime ongoing yang berjudul God's Game We Play. Nah, siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre fantasi, ecchi, game, dan thriller? Mimin yakin lah, jumlahnya pasti banyak banget. Anime ini menceritakan tentang umat manusia versus dewa. Kimigami no Asobi adalah game asa otak yang diciptakan para dewa yang lagi senggang. Manusia yang dapat memenangkan 10 game tersebut akan mendapatkan karunia yang luar biasa. Namun belum ada yang benar-benar menaklukkan game ini. Karena dewa tidak dapat dipahami dan tidak masuk akal. Dengan lantang, mereka mengumandangkan bahwa pemain game paling jago lantas lece mantan dewa yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya mengajak orang terhebat memainkan game ini. Yuk langsung saja kita tonton alurnya sampai tuntas. Pasang headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan terwenak kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Ceki bro. Tim ekspedisi terkejut saat mereka menemukan es abadi dari zaman es yang ada di dalamnya terdapat seorang wanita. Seketika tim menyuruh untuk segera menghubungi pengadilan sihir. Dalam keterkejutannya, ketua tim bertanya siapa wanita itu. Dengan nada yang lantang, wanita itu berkata bahwa dia adalah mantan dewa. Yang dia inginkan adalah untuk membawakan manusia yang paling jago bermain game di zaman yang sekarang. Pembawa acara game memberitakan bahwa ada 3 dewa yang ditantang oleh manusia. Semua manusia dari seluruh dunia sedang menonton dari berbagai stream untuk menyaksikan momen terhebat di zaman ini. Sementara di kota Skaramen Ruin, Faye yang baru tiba di bandara melihat para gamers dari layar monitor sedang bertarung dalam permainan game dewa. Akhirnya para apostel kalah dari 69 apostel yang tersisa mengundurkan diri. Faye yang sudah 6 bulan pergi melihat itu berkata seharusnya dia berada di sana juga. Faye yang cukup terkenal terkejut saat beberapa orang mengenali dirinya berada di bandara lalu bergegas pergi. Semua orang terkejut saat Faye tiba di pengadilan sihir kantor cabang Ruin. Miranda ketua sekretaris menyambut Faye sambil meledek kalau dia agak keurusan setelah 6 bulan pergi. Miranda tertawa, gadis yang telah Faye cari selama ini setengah tahun ternyata berbeda orang. Rupanya kepulangan Faye karena mendapat kabar bahwa Miranda menemukan gadis yang mirip seperti yang ia cari. Gadis itu adalah orang yang mengajari Faye tentang game-game. Lalu Miranda mengajak Faye naik ke lantai 17 karena ada yang ingin ia bicarakan. Di dalam lift, Miranda mengatakan ada gadis yang ingin bertemu dengan Faye bahwa dia mencari manusia yang paling jago main game di zaman ini. Itu artinya cuma Faye yang bisa melakukannya. Faye bertanya siapa gadis itu, dan Miranda mengatakan kalau dia adalah dewa. Tahun lalu seorang dewa di dalam tubuh seorang gadis telah dikeluarkan dari tembok es abadi. Miranda mengatakan kalau dewa yang ini cukup aneh. Sebab dulu kala dia bersembunyi di dasar lautan saat main petak umpet dengan manusia. Dewa itu tertidur sampai zaman es tiba dan menghabiskan 3000 tahun terjebak di dalam es. Dewa ini merupakan inkarnasi dari api dalam bentuk seekor naga. Sang dewa mengatakan kalau dia mantan dewa yang kekuatannya telah menipis. Tapi tetap saja masih kuat. Lalu Faye bertanya, apa yang diinginkan pengadilan sihir dari dewa yang berbahaya seperti itu? Miranda mengatakan kalau dulu ia mengira tidak seberbahaya itu. Tapi sebenarnya dia ingin Faye mengawasi dewa itu. Miranda menjelaskan dewa dari dunia spiritual telah turun ke bumi. Itu berada di ranah yang masih mustahil dipahami manusia. Miranda ingin tahu kenapa dewa itu masih berada di bumi.
Tapi jika mengusiknya, itu tidak akan berakhir baik. Itu sebabnya Miranda membutuhkan orang yang tepat seperti Faye yang tidak bisa mati. Kekuatan dewa itu sangat kuat dan bisa menghancurkan seseorang dengan sangat mudah. Itu sebabnya Miranda membutuhkan pemilik Arise seperti Faye. Saat pintu dibuka, Faye bersemangat karena dewa itu sangat suka bermain game. Dari awal saja, Faye sudah menunjukkan bakatnya dengan permainan dadu. Kemudian muncullah Leolesia, gadis berambut merah terang seperti yang dicari Faye selama ini. Leolesia lantas bertanya pada Miranda, siapa orang yang bersamanya. Miranda menjelaskan bahwa Faye lah orang yang paling jago main game di zaman ini, seperti yang Leolesia minta. Sejak debutnya tahun lalu, Faye adalah apostel yang paling menjanjikan dengan 3 kemenangan beruntun dalam permainan dewa. Faye sendiri masih terpengangah bahwa Leolesia sama seperti gadis yang ia cari. Miranda paham kemudian pamit pergi kalau dia masih ada pekerjaan lain. Sebelum pergi, Miranda memegang pundak Faye dan berkata kalau dia bergantung pada Faye agar semuanya berjalan lancar. Tanpa basa-basi, Leolesia langsung mengajak Faye untuk bermain game. Faye yang terkejut mencoba untuk berkenalan dulu. Leolesia yang sudah tidak sabar malah mengatakan mereka akan melakukan perkenalan dengan game. Faye heran karena yang Leolesia lakukan bukan permainan dewa dan bukan elemennya. Permainan itu dibuat oleh Leolesia sendiri karena bosan. Dia menyebut game tersebut dengan nama Self-Intro Memory. Sebuah permainan perkenalan menggunakan kartu yang harus ditebak dengan menggabungkan 2 kata yang sama. Dan jika benar, lawan harus menjawab dengan jujur pertanyaan yang ada di kartu. Dan permainan game pun dimulai. Di sisi lain, Miranda sudah bersiap-siap untuk mengawasi dari kamera tersembunyi. Leolesia memberikan Faye giliran pertama dan berhasil hingga permainan sampai pada kartu polos yang didapatkan Leolesia. Faye menyadari sejak awal Leolesia juga mengincar kartu itu. Yang mendapatkan kartu itu bisa menanyakan apapun yang dia mau, sama seperti Joker di Trump. Dengan wajah menyeramkan, Leolesia bertanya apa maksud dan tujuan manusia mendekati dia. Dengan tenang, Faye mengatakan kalau tujuannya adalah untuk mengawasi Leolesia. Miranda terkejut dan marah-marah karena kalau Faye menguak itu, kota Ruin akan jadi abu. Faye ingin tahu identitas dan tujuan dari Leolesia. Karena Faye menjawab dengan jujur dan bermain game dengan serius, Leolesia menganggap Faye adalah orang yang baik. Faye telah melampaui harapan Leolesia dalam bermain game itu. Maksud dan tujuan Leolesia turun ke bumi dan tidak kembali ke Elements adalah ingin mencari manusia yang berbakat main game dewa dengannya. Tanpa aba-aba, Leolesia menarik Faye ke tempat patung dewa raksasa dan masuk ke tempat permainan dewa. Permainan pun dimulai dengan petak umpet dewa. Saat Titan mulai menghancurkan semua gedung-gedung, Asta menyuruh Konoha dan Kritz untuk membantunya melakukan tembakan angin, serta menghalau reruntuhan gedung yang akan menimpa mereka. Leolesia bertanya, apakah Faye tidak akan menggunakan Rise? Faye berkata kalau dia tidak akan mati. Faye sudah ketakutan saat bongkahan gedung hampir mengenai Leolesia dengan satu kepalan tangan. Dia mampu menghancurkan bongkahan gedung itu. Faye lupa kalau Leolesia adalah mantan dewa, tapi ternyata kekuatan yang dikeluarkan olehnya belum 100%. Asta terkejut mengetahui Faye yang ada di tempat itu. Karena dia dengan Faye mengambil cuti. Faye mengatakan kalau dia baru saja datang dan dipaksa ikut ke situ. Asta dan kawan-kawan terkejut saat Leolesia muncul di belakang Faye. Sambil tersenyum, Leolesia berkata kalau dia juga ikut berpartisipasi dan jangan takut karena dia berpihak kepada manusia. Tidak lama kemudian, muncullah Mipu yang tinggal di elemen. Titan lalu mengatakan sudah saatnya berpartisipasi dalam permainannya. Ketua Apostel menyuruh bawahan untuk menyalakan videonya. Kemudian permainan mereka dapat dilihat oleh semua orang di dunia. Miranda yang berada di kantor melihat dari monitor dan berkata bahwa misi manusia adalah untuk mengalahkan dewa dalam permainan dan menyerahkan kepercayaan itu kepada Faye. Mipu lalu berkata bahwa ada 18 orang yang berpartisipasi dan mulai menjelaskan permainan dengan Dewa Titan adalah pertarungan. Menurut statistik dunia, jumlah pertemuan dengan Dewa Titan dalam waktu 30 tahun terakhir adalah 23 kali.
dan tingkat kemenangan sekitar 14%. Ketua antusias mereka bisa menang terlebih ada Leolisia yang bersama dengan mereka. Mipu mengatakan kalau Dewa Titan sudah muak dengan pertarungan dan ia ingin mengganti permainan kejar-kejaran dewa. Fai belum pernah mendengar permainan itu. Apakah sama seperti permainan kejar-kejaran setan? Fai dan kawan-kawan harus melarikan diri dari Titan di sekitar gedung-gedung. Dilarang keluar dari batas cahaya. Mereka harus melarikan diri dari Dewa Titan di dalam area lapangan persegi. Untuk menang melarikan diri saja tidaklah cukup. Mipu memberikan waktu 300 detik untuk melarikan diri terlebih dahulu. Fai dan yang lainnya pun berlari untuk menghindari amukan Dewa Titan. Mereka menyadari kalau terus melarikan diri tidak akan menang. Bahkan penyihir terbang sekalipun juga belum tentu. Ketua lalu menyuruh untuk berpencar dan bersembunyi di balik gedung. Karena mengira itu seperti bermain petak umpet. Asta berpikir mereka bisa bersembunyi tanpa ketahuan. Fai melarang karena itu adalah ide yang buruk. Mendengar Fai yang melarang Asta malah berhenti di tengah jalan. Wakil ketua menyuruh Asta kembali, tapi terlambat. Asta sudah terpijak oleh Dewa Titan. Asta mengira dia akan hilang, tapi tubuhnya berubah jadi warna merah seperti Dewa Titan. Asta malah menembakkan sihir angin ke arah apostel yang lain. Tubuhnya bergerak sendiri tanpa bisa dikendalikannya. Ternyata peraturannya, mereka yang dilumpuhkan akan menjadi budak dewa. Wakil ketua dan 2 apostel lain juga dilumpuhkan. Fai lalu mengatakan pada Leolisia untuk berpencar. Namun saat mereka lari, Dewa Titan malah berbalik arah dan mengejar apostel lain. Fai dan Leolisia ini dikejar oleh Asta, kemudian lari sambil berpikir bahwa karena tubuhannya berubah setengah, itu tidak seimbang sama sekali. Fai menyadari kalau masih ada aturan tersembunyi di permainan ini. Akhirnya Fai mengetahui cara apa yang harus mereka lakukan. Fai langsung menutup tubuh Asta dengan tong sampah agar Leolisia bisa menyentuh tubuh bagian bawahnya. Dan benar Asta kembali berpihak ke manusia. Karena belum game over dan hanya setengah tubuh yang berubah warna. Dengan menyentuh kembali budak dewa menjadikan mereka kembali berpihak kepada manusia lagi. Karena sudah mengetahui permainannya, Fai dan kawan-kawan jadi incaran lagi. Fai menyuruh Asta untuk bersembunyi, sedangkan dia dan Leolisia masih terus berlari, serta mencari syarat untuk menang. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan para apostel yang juga menjadi budak dari Dewa Titan. Ketua meminta kalau mereka sudah dikalahkan dan meminta Fai dan Leolisia untuk terus berusaha menghindar. Terjadi kejar-kejaran dengan ketua dan yang lainnya, hingga Fai serta Leolisia masuk ke dalam gedung. Dengan kekuatannya, Leolisia menghancurkan jembatan penghubung antara gedung yang satu dengan gedung yang lainnya. Jika tersentuh akan menjadi bawahan Titan, apakah itu alasan dari aturan tersembunyinya? Dengan kecerdikannya, Fai menyadari kalau di kejar-kejaran dewa ini ada permainan ketiga, yaitu mengalihkan pihak. Itu juga menjelaskan kenapa ada 2 syarat kekalahan. Sebelum mereka sempat berpencar, ketua apostel berhasil mengejar mereka. Akhirnya, Fai dan Leolisia berpencar dengan Fai naik ke atap dan Leolisia yang turun ke bawah. Fai menyadari kalau Titan menghancurkan semua gedung satu persatu agar membuat mereka skakmat di dalam gedung Toserba itu. Dan memastikan untuk mengakhiri dirinya sendiri. Para apostel mengira Fai kalah saat Dewa Titan melayangkan tinjunya ke tempat Fai. Dewa Titan terdiam saat Fai mengatakan permainan berakhir ketika semua bangunan hancur. Sejak awal itu yang menjadi incaran Titan, tapi dalam aturan kejar-kejaran Fai dianggap tidak bermain dan tidak bisa menjadi bawahan. Pembaruan diri yang menghapus dan memulihkan semua gangguan tanpa syarat. Karena aris milik Fai adalah My Your God, Fai menjelaskan bahwa permainan kejar-kejaran itu adalah referensi seperti papan permainan. Bawahan dewa muncul dan manusia menyelamatkannya kembali. Leolisia juga berkata bahwa Mipu milik Titan sangat berguna. Karena penjelasan aturan juga termasuk sebuah petunjuk soal dia yang menjelaskan aturan permainan adalah persegi. Tujuan Fai adalah untuk memancing perhatian Titan dan membalik keadaan dengan cara yang sama. Fai kemudian meminta Asta untuk menembak sihir angin ke para apostel agar Leolisia dapat menyentuh tubuh bagian bawah dan menjadikan mereka berpihak ke manusia lagi. Akhirnya Fai menang dengan selisih 10 manusia dan 9 dewa. Sudah 35 hari sejak mendapat kemenangan.
kemarin adalah rating tertinggi di seluruh dunia. Kemudian Faye mendatangi Leolisia setelah mendapatkan kartu masuk untuk mengabulkan permintaannya. Dia ingin bertemu dengan gadis berambut merah yang dia panggil kakak. Leolisia memutuskan akan bekerja sama dengan Faye di hadapan Miranda. Saking bersemangatnya, Leolisia langsung akan pergi memainkan permainan dewa. Tapi langkahnya terhenti ketika Miranda mengatakan tidak boleh. Lantas Miranda bertanya pada Faye apakah sudah menjelaskan kepada Leolisia. Faye mengatakan kalau dia sudah menjelaskannya, bahwa jumlah minimum pemain tidak terpenuhi. Tapi spesifikasinya hanya Miranda lah yang tahu. Memang benar, tapi saat ini Miranda akhirnya tidur setelah shift malam. Dia tidak ingin kurang tidur, dapat merusak kulitnya. Miranda marah-marah karena waktu istirahatnya terganggu. Miranda akhirnya menjelaskan persentase dan berapa kemungkinan dalam permainan dewa itu akan berhasil. Strategi terbaik dalam permainan para dewa adalah membicarakan angka yang berbicara. Jumlah dewa hanya satu, tapi jumlah manusia boleh berapa saja. Kemudian Miranda izin pamit karena dia ingin tidur. Di kantin, Leolisia bertanya apakah Faye sudah mendaftar keanggotaan secara elektronik. Abi mengatakan mereka masih ada di situ. Lalu Faye menunjuk petugas yang ada di counter itu adalah tempat konsultasi. Semua aplikasi tim dikelola dengan baik secara elektronik. Tapi ada beberapa masalah yang tidak bisa diselesaikan. Misalnya ada masalah yang tidak enak didiskusikan dengan rekan setim lalu mencari orang lain untuk didiskusikan. Akan ada murid yang mencari rekan berikutnya. Jadi Leolisia harus memperhatikan. Sementara menunggu Faye akan melakukan apa yang bisa ia lakukan. Faye mencoba menghubungi seseorang yang ia kenal dari tim Blaze. Kapten Aslan tidak menyangka Faye akan menghubunginya setelah sekian lama. Kapten Aslan bisa menerima Faye untuk gabung di timnya. Tapi dia menolak jika Leolisia harus masuk ke tim karena insiden dewa ini yang bernoda darah. Karena Faye tidak tahu lalu bertanya tentang apa itu. Kapten Aslan menjelaskan karena dulu Leolisia ini adalah dewa, dia tidak suka para apostel meremehkan permainan para dewa. Ada sebuah tim yang merasa kesal karena kalah lalu ada yang mabuk dan berkata, bermain dengan para dewa itu tidaklah masuk akal. Ternyata Leolisia kebetulan lewat, jadi 20 murid dikirim ke rumah sakit. Faye lalu bertanya pada Leolisia apa yang dia lakukan. Semula Leolisia tidak mengaku, tapi setelah didesak, Faye akhirnya mengaku kalau dia hanya menepuk bau sedikit. Faye sedikit membentak agar Leolisia berkata jujur. Sebenarnya secara tidak sengaja, dia kurang bisa menahan diri. Lalu video call itu pun auto terputus. Lantas Faye mencoba mencari kembali tim yang ia kenal. Namun sama saja terjadi insiden yang membuat semua orang menolak Leolisia. Kemudian Faye berkata apakah Leolisia tipe orang yang tidak bisa mengendalikan diri jika sedang kesal. Akhirnya dia menceritakan semua kejadian dengan Kapten Yuki. Leolisia meminta maaf sebelumnya, dia hanya ingin memahami manusia dan Faye mengerti akan hal itu. Leolisia hanya ingin bermain dengan manusia. Itulah sebabnya dia banyak membaca buku-buku tentang manusia. Jadi Faye memutuskan jika tidak bergabung dengan tim lain, maka mereka akan mencari teman saja. Bukan soal jumlah, tapi tentang mencari teman yang saling memahami lewat permainan. Faye merasa alangkah baiknya jika memiliki teman dengan kemampuan yang berguna. Misalnya yang dapat berteleportasi. Tidak lama kemudian, muncullah Pearl dari langit-langit dengan teleportasinya. Faye dan Leolisia mengikuti Pearl berjalan ke counter. Saat Pearl hendak memberikan surat pengunduran diri, Leolisia langsung membakar surat tersebut. Leolisia merasa telah melakukan hal yang benar, tapi Pearl langsung marah. Tapi saat Pearl tersadar, dia merasa Faye dan Leolisia mirip dengan Dewa Naga dan Faye si pemula terkenal. Faye mengatakan kalau mereka memang yang asli. Tapi Pearl langsung meminta maaf karena dia akan mengundurkan diri. Faye meminta Pearl untuk berbincang saat dia menolak ajakan Faye untuk bergabung. Pearl sangat senang saat dia ditraktir makan es krim. Pearl mengatakan dia menyebut teleportasinya dengan sebutan The Wandering, begitulah cara Pearl menamai Erisnya. Saat Faye mencari-cari informasi Pearl dari jam digital, tanpa sadar Pearl sudah menghabiskan 35 gelas es krim dan itu membuat Faye terkejut. Pearl sedih saat Faye mengatakan dia memeriksa daftar kekalahannya. Pearl lalu berkata kalau kekalahannya kali ini karena dirinya. Gara-gara kesalahannya, ada 3 rekan setimnya yang mengundurkan diri karena sudah kalah 3 kali. Lalu Leolisia mengatakan kalau kalah dia dan Faye tidak akan menyalahkannya sambil mengulurkan tangan. Tapi Pearl tidak bersikeras kalau dia sudah mengundurkan diri dan lari dari hadapan Faye dan Leolisia.
Leolisia menghela nafasnya. Dia berkata kalau mereka harus mencari orang lain. Tapi Faye tidak mau, dia akan mencari nomor kamar asrama putri tempat Pearl tinggal. Karena bagi Faye akan sayang jika Pearl berakhir seperti itu, dan dia akan takut dengan permainan selama hidupnya. Di kamar Pearl, ia menceritakan kalau dia debut di tahun yang sama dengan Faye. Karena kesuksesan Faye yang luar biasa sejak awal, Pearl merasa itu sangat hebat, dan mulai mengagumi Faye. Itu sebabnya Pearl merasa bukan pasangan yang cocok untuk tim Faye. Walaupun Faye sudah mengatakan tidak boleh seperti itu, Pearl tetap minder. Lalu Faye mengajak Pearl untuk ikut bermain dengan tim Inferno yang akan memainkan game dewa. Pearl menolak karena mustahil jika dia melakukannya sendiri. Maka dari itulah, Faye mengajak Pearl bermain bersama. Mereka bertiga akan membantu mantan tim Pearl itu. Pearl punya hak untuk membalaskan dendam pada para dewa. Faye mengajak untuk ikut dengannya dan Leolisia sekali saja. Setelah itu dia tidak akan menghentikan Pearl mengundurkan diri. Pearl tersentuh karena itu pertama kalinya dia mendapat undangan kerja sama yang begitu antusias, serta memutuskan untuk ikut berpartisipasi. Pearl ketakutan saat mantan rekan setimnya memandang dengan tatapan tidak suka. Tapi Faye mengatakan kalau mereka hanya sedikit menjadi pusat perhatian. Setelah melewati patung raksasa, Faye dan kawan-kawan masuk ke dalam permainan game Dewa Ouroboros. Faye meminta Pearl untuk melakukan teleportasi. Tapi dia tidak bisa karena batas jarak teleportasinya ini hanya 30 meter saja. Lalu Leolisia memegang pinggang Pearl dan mengarungi intensitas dengan kecepatan jatuh. Dengan kecepatan seperti itu jadi tidak masalah. Saat akan mendarat, tanduk Ouroboros bergerak menerjang Faye dan yang lainnya, dan mereka mendarat dengan rasa sakit. Mereka akhirnya berada di tubuh Ouroboros dan Faye sangat bersemangat karena permainan telah dimulai. Melihat pandangan dari mantan rekan setimnya, Pearl jadi ketakutan. Tapi Faye mengatakan tidak apa-apa. Faye memperkenalkan diri dan berkata, bisakah mereka bertukar informasi terlebih dahulu? Ketua tim Inferno Auben memperkenalkan diri dan berkata pada Pearl sudah lama tidak jumpa. Pearl yang ketakutan langsung menunduk dan meminta maaf. Auben menjelaskan sudah ada 4 orang yang game over. Ada 3 orang dikembalikan ke dunia nyata karena tidak selamat. 1 orang lagi akibat ulah Leviathan, yaitu paus terbang. Mereka menunggu manusia jatuh dari punggung Ouroboros. Saat mangsanya jatuh, Leviathan akan berubah dari paus menjadi beranak ganas. Tentu saja seperti itu karena lawannya adalah dewa yang tidak terkalahkan. Salah satu anggota tim mengeluh karena jika gagal lagi, maka dia akan pensiun. Sebagai ketua, tugas Auben menyemangati agar anggotanya tidak putus asa. Lalu muncul Mipu yang berada di tempat itu. Faye langsung bertanya pertarungan seperti apa yang ingin Ouroboros lakukan melawan mereka. Mipu menjelaskan kata-kata terlarang. Jika mereka dapat membuat Ouroboros mengucapkan kata-kata tertentu, maka mereka akan bisa menang. Menemukan kata-kata tertentu juga bagian dari permainan. Faye terkejut bahwa semua bagian dari tanduk Ouroboros hampir seperti sebuah bangunan. Auben datang lalu menjelaskan bahwa total panjang Ouroboros mencapai 10.000 meter. Sejauh ini dia adalah dewa terbesar di antara yang lain. Menurut data eksplorasi, seringkali ada petunjuk di kepalanya. Kemudian muncullah sengatan listrik di antara tanduk. Mipu mengatakan seperti perangkap mereka tidak akan keluar kecuali menemukan kata terlarangnya. Leolisia sudah mengucapkan 3 kata dan seharusnya kata-kata itu ada hubungannya dengan permainan. Semua orang mengucapkan kata-kata yang mereka tahu, tapi tidak ada yang berhasil. Malah sengatan listrik semakin membesar. Dengan tenangnya, Faye mengucapkan kata sakit dan sengatan listrik dari tanduk Ouroboros auto menghilang. Lalu Faye mencoba menginjak punggung Ouroboros, tapi yang ada malah kaki Faye yang kesakitan. Auben lantas menyuruh anggotanya untuk mengerahkan seluruh kekuatan, tapi lagi-lagi tidak berhasil. Dengan sangat bersemangat, Leolisia melakukan serangan. Padahal Faye memperingati, jangan lakukan, tapi terlambat. Leolisia melakukan pukulan dengan tenaga dewanya dan itu membuat angin yang sangat kencang hingga menerbangkan beberapa orang terlemah keluar dari mangsa Leviathan. Padahal Faye sudah mempersiapkan firasat yang buruk dan Leolisia langsung meminta maaf. Auben lalu menerima permintaan maaf dari Leolisia. Tapi kelihatannya tidak ada tanda-tanda Ouroboros mengeluarkan suaranya.
Mipu lupa kalau masih ada peraturan rahasia. Jika melakukan hal-hal tertentu, sesuatu akan terjadi. Setelah melakukan peraturan pertama, peraturan kedua adalah jangka waktu tertentu. Pearl ketakutan melihat para Leviathan dari tadi yang mengikuti mereka. Sebenarnya itu karena para pemain adalah mangsa mereka. Pearl ketakutan dan berlari ke arah Fai dengan mata yang berkaca-kaca. Fai menjelaskan kalau Leviathan hanya mengincar jika mereka terjatuh. Tapi yang lebih mengerikan lagi adalah kemarahan Leolisia saat Pearl dekat-dekat dengan Fai. Leolisia menarik kerah baju Pearl dan mengatakan bukankah dia harus menunjukkan sisi bagusnya di hadapan mantan timnya. Jika Pearl merengek seperti itu, mereka akan mengira terjadi hal yang sama lagi. Kemudian Pearl dan Leolisia berlari ke arah ekor Ouroboros, lalu mendapati duri dengan warna yang agak berbeda. Dengan mata yang berbinar, Pearl mengatakan kalau dia sudah menemukannya. Bahwa bagian-bagian dari sisik yang berbeda adalah titik vitalnya dan duri-duri di sekitarnya menjadi penghalangan agar mereka tidak bisa mendekati Ouroboros. Fai mendapati firasat yang tidak enak. Tapi kalau tidak dicoba, tidak akan tahu lalu menyuruh Pearl untuk menyerang. Tapi yang terjadi, Ouroboros menyerang balik dengan mengeluarkan laser dan menghilangkan beberapa anggota tim. Auben marah kalau itu tindakan yang ceroboh. Jika melakukan kesalahan akan berbahaya bagi tim. Bukan begitu maksud Pearl. Dia hanya ingin membantu. Lalu Fai memegang pundaknya dan berkata, kalaupun bukan Pearl yang melakukannya, dia yang akan melakukannya. Setelah Fai menjelaskan, Auben masih belum terima. Karena satu kesalahan lagi akan membuat semua tereliminasi. Leolisia menyadari banyaknya tembakan laser yang meleset sebagai jebakan dan hanya mengenai beberapa orang. Fai kemudian berpikir opsi apa lagi yang belum digunakan. Tapi salah satu anggota tidak sabaran dan marah-marah kalau permainan itu mustahil diselesaikan. Tim Inferno mulai putus asa dan menyalahkan Pearl karena kesalahan dalam permainan 6 bulan yang lalu. Dan itu membuat Pearl bersedih. Leolisia marah karena mereka mengolok-olok Pearl. Jika tidak tahan, bisa pergi dan dia bisa mengembalikan mereka ke dunia nyata. Tapi tetap saja anggota tim menyalahkan Pearl terus. Leolisia lantas menarik nafas dan berkata, kalau itu bukan perselisihan antara mereka dan Pearl. Tapi yang membuat dia kesal adalah sikap mereka yang membawa emosi kotor ke permainan dan merusaknya. Fai akhirnya mendapatkan petunjuk dia akan membuat Ouroboros marah lagi. Semula Auben tidak terima, tapi setelah mendengar penjelasan dia mengerti. Dan Fai meminta meski mereka gugur untuk terus menonton dari dunia nyata. Fai lalu meminta Leolisia menyerang dengan kekuatan penuh. Lalu keluarlah laser besar dari tanduk Ouroboros yang membuat tim Inferno keluar semua. Ouroboros kemudian menjerit kesakitan. Dengan menggunakan Leviathan, Fai dan kawan-kawan menemukan wajah Ouroboros di badannya. Setelah itu, Leolisia menghancurkan lapisan pelindung di mata Ouroboros. Fai meminta Pearl untuk menteleportasi dirinya. Setelah dia melakukan serangan ke mata Ouroboros dan mereka memenangkan permainan. Ouroboros kemudian keluar dalam bentuk manusia dan memberikan permata merah pada Fai yang bisa digunakan untuk memanggilnya jika Fai membutuhkan bantuan. Di pengadilan sihir ruin, Leolisia yang gila akan permainan game tidak terima dia tidak bisa melakukan penyelaman sekarang. Padahal sudah resmi membentuk tim dengan Pearl sebagai anggotanya. Kemudian Miranda menyuruh Leolisia untuk melihat ke layar monitor bahwa status penyelaman sudah terisi penuh untuk gerbang ilahi yang dijaga cabang ruin. Semua sudah dipesan dan yang paling cepat bisa menunggu selama sebulan. Leolisia tidak mengerti kenapa bisa begitu. Miranda menjelaskan kalau semua juga karena Fai dan Leolisia sendiri. Kekalahan Ouroboros adalah pencapaian pertama dalam sejarah manusia, dan itu membuat semua orang dari cabang ruin mengajukan diri untuk menyelam bersamaan. Mendengar penjelasan Miranda membuat Leolisia mengerti, tapi bukan mantan dewa namanya kalau tidak bermain.
dia malah mengajak Pearl untuk merebut gerbang ilahi secara paksa. Padahal Pearl tidak mau, tapi Leolisia malah menyeretnya secara paksa. Faye mengatakan pada Miranda berbahaya seperti itu, karena Leolisia yang gila permainan bisa mengamuk. Apakah Miranda punya ide? Dengan tersenyum, dia mengatakan ada. Lalu menyuruh Faye dan yang lainnya untuk kembali melihat monitor. Di situ tertulis proposal Words Game Tour. Di dalam kereta api, Pearl berkata dia menaruh rasa hormat pada pemain lama. Karena setelah pensiun, mereka menggunakan Arise untuk menjaga kota dan mengeksplorasi serta mengembangkan area di dunia luar secara bertahap. Saat ini Faye dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan ke kota mata air suci Malra. Kembali saat masih berada di kantor Miranda. Karena keberhasilan Faye dan kawan-kawan mengalahkan Ouroboros cabang Ruin mulai menerima banyak permintaan untuk memainkan permainan mereka. Sebab pemain yang berhasil memenangkan permainan dewa dianggap pahlawan oleh dunia. Permintaan itu salah satunya dari kota mata air suci Malra. Setibanya di kota Malra, Leolisia yang tidak sabaran meminta pada Faye untuk mengunjungi toko permainan dulu. Tapi Faye mengatakan kalau mereka harus mengunjungi kantor cabang Malra. Karena sangat mencurigakan, mereka lari. Tapi dengan kemampuan Nell, dia dapat dengan mudah mengejar Faye dan kawan-kawan. Melihat Nell dengan kemampuan fisiknya membuat Faye menduga kalau Nell adalah pemain. Lalu Nell memperkenalkan diri bahwa dia adalah mantan pemain dari kota Malra. Nell meminta pada Faye untuk menjadikannya bawahan. Setelah Faye mengalahkan Ouroboros, saat Nell bersujud memohon pada Faye, dia terkejut Faye sudah lari ketakutan. Di kantor cabang Malra, Faye dan kawan-kawan menjadi pusat perhatian karena pertandingannya melawan Ouroboros disaksikan oleh seluruh dunia. Lons Blanger datang sambil memegang bahu Pearl yang membuat Pearl salah paham. Padahal Lons adalah sekretaris utama cabang Arcane. Sambil membawa Faye dan yang lainnya, Lons menjelaskan bahwa acara utama adalah permainan para dewa yang akan dimainkan dalam 3 hari. Pihak acara sudah menyewakan stadion olahraga di sebuah kota sebagai tempat mendukung. Di dalam room tour, Lons menjelaskan bahwa di situ adalah foto-foto kenangan dari Words Game Tour tahun lalu yang datang sebagai tamu dari kota-kota lain. Tidak lama kemudian, muncullah Dax yang mengajak bergabung Faye ke dalam timnya. Dax hampir sama seperti Faye. Dia bisa mencapai level tertinggi dengan membentuk timnya sendiri. Tapi Faye menolak ajakan Dax, sebab kedatangannya ke situ untuk mengikuti Words Game Tour bukan ingin bergabung dengan tim. Sebelum pertandingan dimulai, dalam beberapa hari lagi, Faye ingin melihat para pemain dari kota Malra cara bertanding mereka. Ketika Faye memencet tombol remote, pertandingan Nell yang gagal muncul di layar. Setelah dicari tahu, ternyata Nell baru pensiun 1 bulan lalu. Rekor tertingginya adalah 3 kali menang dan 1 kali kalah. Tetapi dia pemain yang hebat. Dalam pertandingan dewa yang telah jatuh, tim Nell mengalami kekalahan bukan karena menyerah begitu saja. Pearl lalu berkata bahwa Nell kebalikan dari dirinya. Pearl menyesal dengan kekalahan timnya karena dia, sedangkan Nell pensiun dengan membawa urusan yang belum selesai. Faye jadi merasa bersalah karena seharusnya dari awal Nell harus menceritakan terlebih dahulu keadaannya. Tidak lama kemudian, Nell datang dengan menyamar sebagai layanan kamar. Tapi penyamaran diketahui oleh Pearl dan yang lainnya dari rambut dan suaranya. Saking terkejutnya Nell, ia malah kabur. Padahal Faye ingin bicara dengannya. Sementara Dax membandingkan dia dengan Nell. Bukan karena bakat atau apapun yang membuat Nell gagal dan dia berhasil. Tapi Nell salah dalam memilih tim. Dax mencoba untuk mengajak Nell masuk ke timnya. Tapi Nell menolak karena dia sudah berjanji dalam hati akan menjadi bawahan Faye. Lalu Nell bertaruh dengan Dax pada pertandingan persahabatan besok kalau pilihan dia tidak salah. Sebelum pertandingan dimulai dengan berlari-lari, Nell datang mengatakan kalau Faye harus menang. Walaupun Dax juga bukan lawan yang sembarang karena dia ahli dalam permainan.
Di stadion, Dex dengan semangat berapi-api memilih satu secara acak dari ribuan permainan yang telah disediakan oleh stadion. Lalu Dex meminta operator untuk memulai permainan yang dipilih. Lalu muncullah gambar realitas beribu. Fai terkejut dan keluarlah permainan game strategi kartu Sugoroku Main Area. Permainan game kali ini adalah jenis permainan Sugoroku, yaitu melaju tanpa melempar dadu dengan menggunakan strategi kartu. Dex juga tidak punya pengalaman dengan permainan itu, dan ini menjadi pertarungan yang adil. Permainan akan dimainkan oleh 4 pemain, untuk itu Dex memanggil rekan setimnya, Carlich. Dia adalah bawahannya, Dax. Lalu Dax menyuruh Fai untuk memilih pasangan mainnya dan berharap Leolicia akan menjadi pendamping. Namun ternyata, Leolicia malah mengajukan Pearl untuk bertanding dan dia duduk di bangku penonton. Operator menjelaskan ada 2 syarat kemenangan di permainan Main Area. Pertama adalah menjadi yang pertama mencapai garis finish jauh 44 kotak, atau mengurangi 20 nyawa dari salah satu tim musuh, dengan kartu sihir atau jebakan di akhir giliran. Sebelum memilih jenis pekerjaan, 5 kartu sihir akan dibagikan secara acak. Pearl sangat kagum karena langsung ada di depan mata. Kartu sihir dibagi 3 jenis, yaitu serangan, pemulihan, dan juga spesialisasi. Ini merupakan pertarungan otak yang menyeluruh. Semua data kartunya diungkapkan. Dan ada kartu spesial yang hanya bisa digunakan si penyembuh karena sangat kuat. Pearl mengatakan kalau dia mendapat kartu sihir langka. Kartu itu hanya dapat diaktifkan ketika nyawa tersisa 5 atau kurang dan hanya 1 kartu di tangan. Fai lalu berpikir mereka harus memilih jenis pekerjaan apa dulu. Si petualang bisa melakukan banyak perjalanan dan si penyembuh bisa melindungi nyawanya. Dengan kata lain, kedua jenis pekerjaan yang bertujuan mencapai garis akhir. Fai menyadari di tangan mereka akan lebih banyak kartu pemulihan. Pearl mengira Fai bertujuan mencapai garis akhir dengan cepat. Tapi saat melirik Dax, Fai berasumsi kalau Dax tidak akan memilih yang seperti itu. Lalu operator menyuruh pemain untuk memilih salah satu jenis pekerjaan. Fai memilih pengembara dan Pearl memilih penyembuh, sedangkan Dex dan Carlich sama-sama memilih si penyihir. Selanjutnya tahap membagi kartu dadu. Semua pemain dapat memilih kartu dadu bernomor apa saja dari 1 sampai 6. Di kotak emas terdapat 2 kartu sihir, sedangkan di kotak merah terdapat jebakan. Segera setelah permainan dimulai, langsung diperlukan taktik. Tahap pertama dimulai, semua pemain harus meletakkan kartu dadu menghadap ke bawah. Fai lalu mengatakan pada Pearl untuk melaju-maju yang pertama di depan. Yang memiliki nilai dadu terbesar akan memulai lebih dulu. Namun jika ada nomor yang sama, orang pertama yang memiliki nomor tersebutlah yang akan jalan dahulu. Fai yang melaju pertama biasanya bisa menarik 1 kartu sihir. Tapi karena mendarat di tempat yang sama dengan Dex, kartunya tidak bisa ditarik. Lalu Fai mengajukan pertanyaan pada operator apakah boleh bertukar kartu dengan pasangan. Jawabannya tidak boleh karena ada kartu sihir yang mempunyai efek yang serupa. Fai mengerti dan memberi kode pada Pearl. Setelah Fai mengatakannya, gilirannya selesai. Dex mulai memainkan permainan dan mulai menyerang dengan kartu rahasia penyihir. Setelah itu giliran Pearl dan dia menyimpan kartunya. Kemudian giliran Carlich yang langsung menarik 2 kartu lalu mengaktifkan sambaran petir kembar. Carlich akan memberikan 1 poin kerusakan pada Fai dan Pearl. Kartu rahasia Dak Irama Gairah bukanlah kartu sembarangan. Karena efek dari kartu Irama Gairah terus berlanjut membuat Fai dan Pearl kehilangan 4 poin. Jika begini terus, mereka akan kehilangan nyawa. Fai mengatakan mereka akan musnah jika menahan serangan terus-menerus. Sedangkan masih ada 38 kotak hingga mencapai garis akhir. Kalau Pearl ingin sampai ke kotak 40, perlu terus mengeluarkan kartu dadu nilai 6 hingga 7 kali putaran. Dax mengira tujuan Fai adalah mencapai garis akhir secepat mungkin. Sementara dia dan Carlich bertujuan menghancurkan Fai dengan cepat menggunakan daya serang maksimal. Giliran Carlich masih belum berakhir.
Dia mengeluarkan kartu sihir penghalang rantai kebencian dan efeknya sampai selesai pertandingan. Setelah itu, Carlich mengatakan kalau gilirannya telah usai. Tahap kedua dilakukan. Pearl mengerti yang diincar Carlich adalah kotak emas, lalu dia mengeluarkan kartu api Pearl. Fai terkejut kenapa api Pearl, sedangkan nama kartu itu adalah Mega Flame. Hanya karena namanya tidak keren, jadi Pearl tidak puas dan dia menggantinya dengan nama api Pearl. Dex juga ikut menamai kartunya dengan sebutan Halilintar Dex, padahal nama aslinya Badai Salju Besar. Dex ternyata orang yang narsis juga. Dia sangat terkejut Pearl bisa menamai kartu itu dengan namanya sendiri, dan mengajak semua orang untuk memuji ide uniknya itu. Pearl sangat senang karena ada yang sefrekuensi dengannya. Kekalahan demi kekalahan diterima di tim Fai. Tapi ternyata itu memang taktik Fai di saat dia terkena sihir peringkat. Agar tidak bisa melakukan apapun dan Pearl berjuang sendiri. Di saat terakhir, Dex akan kembali menyerang untuk membuat 20 kali kerusakan. Pearl meminta pada Fai, padahal sudah mencoba yang terbaik untuk menang. Tanpa mengandalkan Fai, tapi ternyata masih belum cukup. Fai malah tersenyum dan berkata apa yang Pearl bicarakan. Yang menang adalah Pearl dan dia. Pearl adalah teman pasangan yang sungguh hebat. Carlich tidak mengerti maksud Fai. Lalu Pearl menggunakan kartu terakhirnya yang syarat aktivitasnya sudah terpenuhi. Kartu yang terakhir Pearl miliki adalah kartu untuk memanggil kembali semua kartu Pearl. Efek kartu itu dapat membuat Pearl menambahkan salah satu kartu yang tersimpan. Baik Dex maupun Carlich tidak menyadari saat Fai menyimpan kartunya di tengah pertandingan. Pearl lantas mengeluarkan kartu penyembuhan Heart Catch. Dex terkejut kenapa Pearl punya kartu rahasia seperti itu. Akhirnya Dex menarik ucapannya kembali yang telah meremehkan Pearl dan memberi selamat kepada Pearl. Selanjutnya, Leolisia tampak antusias melihat-lihat koleksi mainan game di luar. Si penjual mengatakan Leolisia tidak memiliki mata yang bagus. Sebab permainan papan game itu sangatlah legendaris. Lantas Leolisia mengeluarkan kartu kredit dari sakunya dan memberikan langsung pada si penjual. Sontak saja, si penjual syok melihat kartu kredit Leolisia yang memiliki limit tanpa batas. Kemudian Leolisia meminta Pak Penjual untuk mengirimkan semua permainan yang diborongnya ke Ruin. Setelah itu, Fai dan Pearl menghampiri Leolisia yang telah selesai berbelanja. Di kesempatan itulah, Fai menasihati Leolisia agar tidak menggunakan kartu kredit secara asal. Padahal sebelumnya, Miranda sudah memperingatkan mereka. Berbeda hal dengan Pearl, dia lebih suka menghabiskan limit kartunya membeli berbagai makanan manis. Sehingga Fai dibuat pusing dengan tingkah kedua sahabatnya itu. Tidak lama, para penggemar Leolisia muncul di sana. Para fans ingin meminta tanda tangan Leolisia karena dia merupakan ikon terkuat di Ruin. Sementara itu, Fai dan Pearl hanya melihat kehebohan yang diciptakan para fans. Menurut Pearl, orang yang menyukai Leolisia ini karena sisi imutnya. Mereka tidak tahu jika Leolisia mengamuk, maka akan terjadi bencana yang sangat besar. Ternyata bukan hanya Leolisia yang dikerumuni penggemar. Fai ikutan terkena imbasnya. Para fans sangat mengagumi permainan game Fai di pertandingan sebelumnya. Mereka sibuk mengantri agar bisa mendapatkan tanda tangan dari Fai. Pearl menyadari semuanya ini terjadi karena mereka mengikuti World's Game Tour. Dengan pedenya, Pearl mengatakan semua itu terjadi karena dia yang menjadi penentu saat berada di dalam game. Pearl mengira para fans juga meminta tanda tangan darinya. Sialnya, harapan Pearl tidak sesuai ekspektasi. Karena para fans tidak ada yang mengantri. Dari kejauhan, Nel memperhatikan kegiatan yang dilakukan Fai bersama teman-temannya. Mendadak para fans heboh menyaksikan kemunculan Dax. Semua orang nampak antusias berbondong-bondong melihat keberadaan sang bintang. Pearl menduga Dax baru saja syuting di acara Dax Lunch, makanya berada di sana. Dax mempunyai acara reality show yang memiliki penonton aktif dalam jumlah fantastis. Kemudian muncullah Carlich di sana. Carlich mengucapkan selamat atas kerja keras geng Fai saat pertandingan kemarin.
Lantas Pearl bertanya, apakah Carlisle akan ikut syuting bersama Dax? Dengan sigap, Carlisle membantahnya. Dia menjelaskan bahwa dirinya dan Dax hanya sebatas kawan kerja saja. Namun perkataan Carlisle ini tidak sesuai dengan kenyataan. Dia malah ikutan nimbrung di tengah keramaian para fans. Begitu juga dengan Nel yang dari tadi mengendap-endap. Sontak saja, Nel auto-shock berat. Ternyata sedari tadi, Fai menyadari keberadaannya. Di momen itulah, Nel to the point menyatakan kekagumannya kepada Fai. Nel ingin menjadi asisten bagi Fai. Bahkan dia rela menjadi pelayannya. Namun Fai menolak. Begitu pula Leolisia yang tidak ingin hal itu terjadi. Agar Nel tidak kecewa, Fai memintanya hadir di tempat pertandingan. Kemudian VCS tiba di lokasi pertandingan game. Pak petugas menginfokan tentang para pemain yang berhasil lolos. Game kali ini membutuhkan banyak peserta, tapi mereka belum memenuhi batas kuota. Sementara Nel terkejut mengapa dia berada di lokasi pertandingan game. Pak petugas mengatakan kehadiran Nel diperlukan untuk mendukung geng Fai saat bertanding di dalam game. Meskipun masih bingung tentang alasan Fai memperlakukannya begitu, Nel tetap setia menjadi supporter baginya. Setelah itu Fai dan kawan-kawan segera memasuki stage game. Setibanya di dalam game, mereka merasakan hawa sangat panas seperti di padang pasir. Mendadak Dax muncul bersama Carlisle. Dax menyapa rivalnya dengan sangat akrab. Selanjutnya, Camelia memperkenalkan dirinya kepada Fai. Namun perkenalan itu dipotong oleh Dax. Sedangkan para peserta lainnya adalah orang yang berada di bawah Camelia. Dengan tegas Dax mengatakan game kali ini merupakan acara Fai. Dia tidak akan ikut campur sama sekali. Akan tetapi sebagai saingan, Dax menantikan permainan Fai yang fantastis. Lagi dan lagi, ucapan Dax tidak sesuai ekspektasi. Sebab Dax malah mencuri start dengan memanggil kehadiran sang dewa. Dari kejauhan muncullah bangunan piramida yang berasal dari dalam pasir. Lalu Dewa Kucing menyapa para peserta yang turut serta. Dewa Kucing segera menjelaskan peraturan permainan. Sebelum itu Dewa Kucing membagikan bunga pada para peserta sebagai bentuk kedekatan mereka. Dewa Kucing meminta para peserta menjaga bunga mereka. Karena jika bunga sampai mekar, maka mereka akan didiskualifikasi. Nantinya akan ada 3 jenis bunga yang muncul. Warna bunga yaitu emas, hitam, dan putih. Bunga matahari melambangkan warna emas. Hanya ada 1 bunga matahari dari seluruh bunga yang diberikan ke peserta. Sedangkan bunga hitam adalah bunga beracun. Dan yang ketiga adalah bunga pasir berwarna putih. Tujuan permainan game itu adalah para peserta diminta mempersembahkan bunga matahari ke altar piramida. Lantas Fresh segera memperkirakan jarak tepung gengnya menuju altar. Bagi Leolisia, semuanya terlihat gampang jika mereka tidak memiliki penghalang. Menurut Fai, itu mustahil terjadi. Sudah pasti pihak dewa menyiapkan penghalang untuk menggagalkan rencana mereka. Tidak lama kemudian, muncullah para monster kucing di daerah padang pasir. Para monster sedang memegang bunga sama seperti para peserta lainnya. Para monster kucing adalah tim dewa yang akan menghalangi geng Fai saat berada di dalam game. Dewa Kucing menjelaskan jika pasukan kucing merebut bunga matahari dari tim Fai, maka mereka dinyatakan kalah. Oleh sebab itulah, jika tim Fai ingin menang, maka mereka harus merebut bunga matahari dari tangan pasukan kucing. Kemudian Fai mulai memutar otak untuk mengelabui pihak dewa. Fai meminta para anggotanya untuk mengumpulkan semua bunga. Setelah itu Fai akan mengaduk bunga hingga tertukar, lalu mengembalikannya lagi. Sehingga baik para dewa maupun tim Fai tidak mengetahui siapa pemegang bunga matahari. Tidak lama kemudian, Dewa Magma 2 dia sudah tidak sabar menunggu permainan dimulai. Sementara Fai dan Leolisia dengan lantang mengatakan keduanya si pemegang bunga matahari. Dan ceritanya usai dulu sampai di sini cuy.
Anime terbaru 2024 ini merupakan adaptasi light novel karya Kei Sazane dan diilustrasikan oleh Toiro Tomose yang diproduksi oleh Legends Films Anime Kawagame Nin Aoteru bergenre fantasi thriller dengan bumbu ecchi yang mengambil tema gamer. Memulai debutnya sebagai anime 2024 terbaru ini, Gates Game We Play bakal menceritakan tentang games yang terjadi di luar Nurul. Gates Game We Play premisnya adalah umat manusia yang melawan dewa. Sebuah game asal otak bernama Kamigami no Asobi diciptakan oleh para dewa yang senggang. Manusia dapat memenangkan 10 game tersebut nantinya akan mendapatkan karunia yang luar biasa. Penasaran dengan anime yang satu ini? Pastinya simak lanjutannya hanya di next alur cerita Dokter Anime. Masih bersama Mang Ope akan kembali menghibur kalian setiap harinya. See you in the next video and bye-bye.